Assalamualaikum semuanya. Nah, untuk di kelas 10 ini kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu bab 2 mengenai struktur atom dan konfigurasi elektron. Minggu kemarin Ibu kan sudah menugaskan apa itu atom dan perkembangan teori atom kan ya, itu tugas kelompok. Jadi Ibu gak akan membahas tentang itu. Sekarang untuk struktur atom, yang paling penting itu kita harus mengetahui tentang golongan ya. Nah, golongan itu dapat dilihat di tabel SPU, tabel sistem periodik unsur, yang seperti ini nih tabelnya ya, seperti ini. Nah, di tabel SPU itu ada yang namanya golongan. Lihat, ini tuh golongan 1A, golongan 1A, golongan 2A. Oh, ini golongan B, golongan transisi. Ini golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Nah, ini kalau ke bawah ini, kalau ini ya, ini namanya golongan. Kalau ke samping golongan. Kolom per kolom ini golongan. Nah, kalau baris ini namanya periode. Jadi baris ini periode 1, baris ini periode 2, ini periode 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini ada yang namanya lantanida dan aktinida. Nah, ini tuh penting ya, jadi pertama kita harus menghafalkan golongan. Yang paling penting biasanya kita hafalkan golongan yang A, karena yang sering dipakai itu golongan A. Kalau golongan B itu terlalu banyak ya, jadi tidak terlalu hafal juga tidak apa-apa. Yang penting itu golongan A. Nah, kita tulis untuk golongan 1A pakai Romawi ya tulisannya. 1A itu ada hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Ini itu simbol-simbolnya atau lambang-lambang dari atom-atom atau unsur-unsur ini ya. Hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, fransium. Ini harus dihafalkan ya. Kalian bisa menggunakan cara-cara tertentu untuk menghafalkannya. Misalkan ini Haji Lina naik kereta Rabu Kamis Friday. Misalkan seperti itu. Itu pinter-pinter kalian sendiri bagaimana cara menghafalnya. Kemudian untuk golongan 2A, di golongan 2 itu ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Tulis 3A. Di golongan 3A itu ada boron, aluminium, gallium, indium, dan thallium. Biasanya kalau di golongan 3A itu yang paling sering dipakai dua ini ya, boron dan aluminium, ini jarang biasanya. Kemudian di 4A ada karbon, silikon. Di 4A itu ada karbon, silikon, germanium, stannum, dan plumbum. Karbon itu biasa disebut grafit juga ya. Dan ini stannum biasanya disebut timah PB. Plumbum itu biasanya timbal di Indonesianya. Grafit, timah, timbal. Kemudian untuk 5A, di golongan 5A itu ada nitrogen, fosfor, arsen, stibum, dan bismut. Nitrogen, fosfor, arsen, stibium, dan bismut. Kemudian ada 6A. Di 6A itu ada oksigen, sulfur, selenium, tellurium, dan polonium. 7A. Di 7A ada fosfor, fluor. Fosfor mah yang P ini ya. F itu fluor, fluorida, fluor. Ada klor atau klorin, brom atau bromium, ada iodium, iod ya, dan astatin.
fluor, klor, brom, iodium, dan astatin. Kemudian 8A. Di 8A ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Nah, kalian coba hafalkan ya golongan-golongan ini, karena ini penting untuk pembelajaran selanjutnya. Coba dihafalkan ya. Sekarang kita ke partikel penyusun atom ya. Partikel penyusun atom itu ada elektron, lambangnya tuh E, biasanya ada curug gini ya. Terus ada proton, lambangnya itu P kecil. Terus ada neutron, lambangnya N kecil ya. Kemudian kita ke notasi atom. Misalkan kita atom tertentu X, dinamakan X ya. Ini sembarang atom. Di sini ada lambang A dan Z. A ini merupakan massa atom. Massa atom, atau bisa juga disebut nomor massa. Nah, A ini didapat dari penjumlahan proton dan neutron. Nah, untuk neutronnya sendiri itu didapat dari massa atom dikurangi proton berarti ya. Untuk Z ini nomor atomnya. Nah, nomor atom itu sama dengan jumlah proton. Nah, sama dengan neutron juga. Dengan catatan kalau si atomnya ini netral ya, tidak bermuatan seperti ini. Jadi tidak muatan di sininya. Kalau ininya bermuatan negatif, salah nulis, ini elektron ya, bukan neutron. Elektron. Jadi kalau misalnya si atomnya netral muatannya, si jumlah protonnya itu sama dengan jumlah elektronnya. Sedangkan kalau si atomnya bermuatan negatif, berarti jumlah protonnya lebih kecil dari jumlah elektronnya. Jadi kalau misalnya ini muatannya negatif, jadi si jumlah elektronnya lebih banyak daripada protonnya. Kalau muatannya positif, berarti jumlah si protonnya lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Nah, ini untuk massa atom sendiri sama dengan atom relatif. Atom relatif. Biasanya atau simbolnya itu AR ya. Nanti ini dipakai di bab-bab selanjutnya. Kita ambil salah satu contoh dari atom sini ya, dari unsur di sini. Kita ambil misalkan K. Lihat di K ini berburam ya. Nih di K terlihat di K nomor atomnya itu ini 19. Ini nomor massanya 39. Ini nomor atomnya 19, K, kalium. Nomor atomnya 19, nomor massanya 39,102 dibulatkan menjadi 39. Kita tuliskan notasinya ya. Untuk K, nomor atomnya 19. Di bawah ya, 19 nomor atom. Nomor massanya 39. Kita buat struktur atomnya.
atau notasi atom tadi ya, struktur atomnya. Jadi struktur atomnya itu nomor atomnya 19, nomor masanya 39, protonnya tadi proton sama dengan Z itu nomor atom, berarti protonnya sama dengan nomor atom 19 karena muatannya netral ya, gak ada negatif atau positifnya. Kemudian neutron itu tadi massa atom dikurangi proton, massa atomnya 39 dikurangi 19, protonnya 19, jadi neutronnya neutronnya 20 ya. Kemudian elektron sama dengan proton karena netral jadi sama dengan proton, jadi elektronnya juga 19. Nah, kita sekarang buat contoh yang atomnya bermuatan masih K ya, kita contohnya nomor atomnya 19, nomor masanya 39, kita kasih muatan plus. Ini kalau ada tanda plus kayak gini gak ada angkanya berarti itu 1 plusnya ya, ini itu namanya ion. Kalau gak bermuatan namanya atom atau unsur, kalau ada muatannya namanya ion. Karena positif jadi ini ion positif. Strukturnya berarti nomor atomnya 19 yang di bawah ya. Kemudian nomor masanya masih 39, masih sama. Untuk protonnya masih sama ya, 19. Pokoknya ini semuanya masih sama kecuali jumlah elektronnya. Untuk neutronnya juga masih sama, 39 kali 19 20. Nah, untuk elektronnya baru berbeda. Di sini kan ada plus. Plus itu berarti artinya melepaskan elektron. Yang tadinya kan jumlahnya 19, kan ada plus satunya berarti dilepaskan elektronnya sejumlah 1 minus 1 berarti kan ya. Jadi jumlah elektronnya 18. Sekarang kita ambil contoh gimana kalau ionnya negatif. K masih sama ya. Tuh, jangan K lagi ya, bedain jangan K lagi. Kita misalkan unsur O. Atom O itu nomornya, kita lihat O. Nih, O itu kan nomornya 8, nomor atomnya. Nomor masanya 15,9994 dibulatkan jadi 16. Nggak jelas ya. Nih, nomor atomnya 8, nomor masanya 15,9004994 dibuatkan jadi 16. Jadi nomor atomnya 8, nomor masanya 16. Kita kasih muatannya negatif 2. Untuk nomor atomnya berarti kan 8. Nomor masanya 16, protonnya 16, neutronnya 16 kurangi 8, neutronnya berarti 8. 16 itu nomor proton dikurangi 8 itu nomor atom ya, 16 kali 8. Nah, untuk elektronnya lihat, ini kan ada muatan negatif sebanyak 2, berarti dia menerima elektron kalau negatif itu. Kalau positif berarti melepaskan elektron.
Kalau menerima berarti kan yang tadinya asalnya jumlah elektron itu kan kalau netral jumlahnya sama dengan proton. Berarti ini 8 menerima sebanyak 2 elektron plus 2. Berarti jumlah elektronnya 10. Nah, bisa dilihat kan kalau muatannya positif si protonnya lebih besar daripada elektronnya. Sedangkan kalau muatannya negatif, si protonnya lebih kecil dari jumlah elektron. Kok ini angkanya ditulis ya? P lebih besar dari elektron, P lebih kecil dari elektron. Nah, makanya kalau dia positif, muatannya si protonnya lebih besar dari elektronnya. Kalau dia negatif, protonnya lebih kecil dari elektron. Sekarang kita masuk ke isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Iso itu kesamaan ya di sini artinya. Kita mulai dari satu tentang isotop. Isotop itu 2 atau lebih atom yang sama tapi memiliki nomor massa yang beda dengan nomor atom yang sama. Jadi kalau isotop itu ada 2 atom atau lebih, atomnya yang sama, tapi nomor massanya yang di atasnya itu beda, tapi nomor atomnya itu sama, si Z-nya sama. Contohnya misalkan kita ngambil atom C. C itu kan nomor atomnya 6, nomor massanya 12. Misalkan sama atom C lagi 6, misalkan 13 massanya. Atau C1 lagi 6, ini 14. Nah, dapat dilihat kan? Jadi isotop itu isotop itu 2 atau lebih atom. Nih, 2 atau lebih atom yang sama. Jadi atomnya sama. C, atom C. Nomor massanya beda, nih yang atasnya beda, yang ini 12, 13, 14, nomor atomnya sama-sama 6 semua. Jadi pada intinya isotop itu memiliki nomor yang sama pada sejumlah atom yang sama juga dengan nomor massa yang beda. Kemudian untuk nomor kedua, isobar. Nah, kalau isobar itu kebalikannya. Isobar itu 2 atau lebih atom, 2 atom atau lebih yang berbeda ya. Tapi dia memiliki nomor massa sama, nomor atomnya yang beda. Contohnya atom C dengan atom N, karbon nitrogen. Nah, nitrogen, kalau C kan nomor atomnya 6, nomor massanya 14. Kan nomor C, nomor massanya 14. N itu nomor atomnya 7, ininya 14. Nah, jadi isobar itu 2 atom yang berbeda, 2 atom lebih yang berbeda, ini C, ini N. Nomor massanya sama, 14, tapi nomor atomnya beda. Nih, nomor atomnya beda, ini 6, ini 7, gitu ya. Sekarang ke isoton. Kalau isoton itu dari atom yang berbeda tapi memiliki neutron yang sama.
neutronnya sama. Misalkan yang tadi C dengan nomor atom 6 dan nomor massa 13 dibandingkan dengan N dengan nomor atom 7 dan nomor massa 14. Cara mengetahui neutron kan nomor massa dikurangi nomor atom. Ini kan jumlahnya 13 kali 6 7. Ini 14 kali 7 7. Nah, sama-sama 7 neutronnya. Itu untuk isoton. Jadi atom berbeda dengan neutron yang sama. Nah, yang keempat, isoelektron. Isoelektron itu berarti atom berbeda, jumlah elektron yang sama. Contohnya misalkan Na plus nomor protonnya 11, massanya 23, dengan Al, aluminium 3 plus. L kan nomor atomnya 13, nomor massanya 27 misalkan. Kita lihat jumlah elektronnya. Ini jumlah elektron itu kan sama dengan jumlah proton. Jumlah proton itu sama dengan nomor atom. Jadi ini kan 11. Padahal muatan positifnya 1. Berarti 11 kalau muatan positif berarti melepas, berarti dikurangi kan. 11 kurangi 1 sama dengan jumlah elektronnya 10. Nah, kalau yang ini 13 positif 3. Berarti 13 kali 3 10. Nah, jumlah elektronnya sama ya. Ini yang namakan isoelektron. Jadi pada dasarnya kesamaan isotop, top itu proton itu sama dengan nomor atom. Jadi nomor atomnya pada sama yang bawahnya. Bar itu lihat dari AR nya. AR itu kan atom relatif massa atom. Jadi ini sama yang atasnya. Isoton, neutronnya yang sama. Isoelektron, elektronnya yang sama. Gitu ya cara mengingatnya. Kita masuk ke pembahasan konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron itu cara penyusunan elektron di dalam kulit. Ibu akan menerangkan dua cara, yaitu dengan cara kulit atau biasanya disebut yang berasal dari teori atom Bohr ya, dan cara subkulit itu dari teori atom modern. Kita masuk ke cara kulit dulu. Nah, ini ya, kulit dengan simbol N. Jadi dimana inti atom dikelilingi oleh kulit, ini ada lapisan-lapisan kulitnya dan seterusnya ya. Dan di setiap kulit ini, kulit pertama itu isinya ada 2 elektron. Kulit yang kedua itu ada 8 maksimalnya. 8. Nah, kalau kayak gini kan pusing. Kita uraikan ya satu-satu. Misal kulit N-nya 1, kulit ke-1. Ini ya. Kulit ke-1, N1, N2, N3, N4, 5, 6, 7. Kulit ke-1 itu namanya K. Huruf kapital ya. K, L, M, N, O, P, Q. Nah, tiap kulit-kulit ini itu memiliki jumlah elektron maksimal pada kulitnya. Ada rumusnya ya. Jumlah elektron maksimal. Rumusnya itu 2N pangkat 2. Jadi misalkan kulit pertama N-nya 1 pangkat 2, 1 kali 2, 2. Kemudian N-nya 2 pangkat 2, 4 kali 2, 8. 3 pangkat 3, 9 kali 2, 18. 4 pangkat 2, 16 kali 2.
32 ya. Ini 5 pangkat 2, 25 kali 2, 50. Dan seterusnya. Ini itu jarang ya, P dan Q itu. Ini juga jarang keisi. Kalau kalian penasaran, isi aja. 6 pangkat 2, 36 kali 2, 72. 7 pangkat 2, 49 kali 2, 98. Nah, jadi tiap kulit-kulit ini jumlah elektron maksimalnya, jadi dalam kulit K itu jumlah maksimalnya 2. Kalau L 8, M 18 dan seterusnya. Ada aturannya ya untuk pengisian konfigurasi elektron menurut kulit ini. Aturannya itu nomor 1, masukkan elektron semaksimal mungkin. Masukkan elektron semaksimal mungkin. Contohnya misalkan kita ambil contoh unsur natrium. Unsur natrium itu kan nomornya 11 ya, nomor atomnya. Oh iya, untuk nomor atom si yang di bawah ini, dia ini bisa menentukan konfigurasi elektron sehingga bisa menentukan golongan dan periode dari nomor atom ini, bisa menentukan si unsur ini berada di golongan mana dan periode mana gitu ya. Kita coba Na di kulit K, dia itu maksimalnya terisi 2 di kulit K, 11 baru keisi 2, berarti sisanya masih ada 9 kan. Nah, ada aturan satu lagi. Jadi aturannya itu jika sisanya kurang dari 32, maka kulit berikutnya harus berisi 18. Sedangkan jika sisanya kurang dari 18, maka kulit berikutnya berisi 8. Nah, tadi ini kan sisanya berapa? 9 kan ya. Kalau 9 kan berarti kurang dari 18. Nah, berarti kulit berikutnya itu harus berisi 8. Jadi ini diisi 8, sisanya berarti tinggal satu lagi kan. L, M, berarti M nya 1. Itu ya. Kita ambil contoh lagi BR misalnya 35. Berarti di sini udah isi 2, 8, baru 10, M jumlah maksimalnya kalau K kan maksimalnya 2, L 8, M maksimalnya 18. 8, 10 tambah 18, 28 ke 35, berarti sisanya 7. Berarti ini di kulit M ya. Contoh lagi misalnya kalsium 20 misalnya nama atomnya. Contoh kalsium itu 2, ini 8 baru 10, berarti sisanya tinggal 10 lagi kan. 10, sisanya 10. Nah, sebenarnya ini gak boleh kayak gini, ada aturan lagi. Yang keempat, aturannya elektron terakhir atau yang disebut elektron valensi tidak boleh lebih dari 8. Jadi kalau yang terakhir ini tidak boleh diisi 10, tidak boleh lebih dari 8. Dia harus diuraikan ya.
Gimana uraikannya? 10 ini diuraikan, berarti kan maksimalnya 8, sisa 2 lagi, gitu ya. Jadi ini yang paling terakhirnya. Kemudian kita kasih contoh lagi I misalnya. Kita agak banyak dikit ya, 53 nomor atomnya. Ini kan 2, 8, 10, ini 18, 28, 28 berarti sisanya sekitar 25 lagi ya, 25. Nah, menurut aturan jika sisanya itu kan 25 itu lebih dari 18, berarti kurang dari 32, berarti kita ambil aturan yang ini. 25 itu kurang dari 32, berarti kulit berikutnya harus berisi 18. 28 tambah 18 berarti sisanya tinggal 7 lagi ya. Ini di O. Nah, itu begitu untuk konfigurasi elektron dengan cara kulit. Sekarang kita pakai cara subkulit. Ini ya, cara kulit. Sekarang pakai cara subkulit. Subkulit itu ada konfigurasi seperti ini nih. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, kemudian 5S, 5P, 5D, 5F, 6S, 6P, 6D, 7S, 7P. Nah, cara bacanya itu ya seperti ini. Ke 1S dulu, dari 1S kemudian ke 2S, jadi diagonal ya cara bacanya. 1S ke 2S, kemudian ke 2P, dari 2P menuju ke 3S, dari 3S balik lagi ke atas ke sini ke 3P, 3P ke 4S, 4S balik lagi ke sini ke 3D, kemudian ke 4P, terus ke 5S diagonal ya, balik lagi ke sini ke 4D, kemudian ke 5P, kemudian ke 6S, ke atas lagi 4F, begitu seterusnya ya, cara bacanya diagonal kayak gitu ke sini. Gitu ya, ini konfigurasi subkulit. Sebenarnya lebih memudahkan bagi kita kalau memakai konfigurasi secara subkulit, karena kan kalau di sistem periodik unsur itu ada yang namanya golongan A sama golongan B kan, golongan A, golongan B. Nah, dari subkulit itu dapat kelihatan mana yang golongan A, mana yang golongan B. Sedangkan kalau pakai cara kulit itu tidak diketahui mana yang golongan A, golongan B-nya, jadi hanya mengetahui kulitnya saja. Gitu ya. Lebih disarankan untuk memakai cara subkulit. Bu, lupa bilang di awal. Jadi subkulit itu terdiri dari S, P, D, dan F. Nah, untuk jumlah maksimalnya CS itu jumlah maksimalnya 2. Kalau P jumlah maksimalnya 6. Kalau D itu 10. Kalau F itu 14. Gitu ya. Sebenarnya ini ada kaitannya, misalkan ini kan kulit pertama itu kan 1S ya, kulit pertama, subkulitnya S itu jumlahnya 2, berarti berkesinambung kan, kulit pertama itu 2, sedangkan kulit kedua itu kan 1S sama 2S. Kulit pertama tadi 1S 2, kulit kedua itu berarti 2S sama 2P kan, ini P itu maksimalnya kan 6, S maksimalnya 2, berarti 6 tambah 2 8, tuh kan 8,
Ini kulit ketiga. Ketiga itu S-nya 2, 6, 6, 2, 8. D-nya 10, 10 tambah 8, 18. Sama ya, dan seterusnya. Jadi kan ini kulitnya, ini subkulitnya gitu. Nah, kita sekarang mau menentukan periode dan golongan. Jadi si fungsi konfigurasi elektron berdasarkan kulit atau subkulit ini bisa untuk menentukan periode dan golongan. Periode. Jadi pengertian periode itu banyaknya kulit yang terpakai. Banyaknya kulit yang terpakai. Atau bisa juga diartikan kulit es terluar ya, atau kulit es terakhir. Nah, si es ini yang ada di subkulit ini, es ini ya. Jadi untuk menentukan periode itu dilihat dari banyaknya kulit yang terpakai atau kulit es yang terakhir. Nah, kalau sedangkan golongan, untuk menentukan golongan itu ada dua ya kan, golongan itu ada golongan A dan golongan B. Untuk golongan A itu ditentukan berdasarkan misalkan si konfigurasi ini berakhir dengan subkulit S. Jadi golongannya itu berdasarkan S yang terakhir. Nah, yang ada di atasnya itu berapa? Misalkan 1S2 berarti 2, jadi golongan 2A gitu ya. Atau bisa juga ketika berakhir si konfigurasinya itu berakhir di subkulit P. Nah, untuk subkulit P itu jumlahnya itu ditambahkan dengan subkulit S. Nah, si atasnya ya yang dijumlahkan untuk dijadikan golongan. Nah, si S sama si P ini kulitnya itu sama. Si kulitnya itu yang sama, memiliki kulit yang sama ya. Jadi kalau misalnya nanti pas dikonfigurasi berakhir dengan P, itu dijumlahkan dengan subkulit S yang golongannya sama, misalkan 3S pangkat 2 sama 3P pangkat 6. Nah, tambah 2, 8. Jadi golongan 8A gitu ya. Nanti ada contohnya ya. Nah, sedangkan kalau untuk golongan B itu berakhir di subkulit D. Subkulit D. Jadi kalau misalnya konfigurasinya berakhir di subkulit D, itu termasuknya golongan B. Jadi nanti dijumlahkan ya si jumlah elektronnya dengan si S. Dengan si S. Si SD nih yang di atasnya dijumlahkan. Dengan catatan memiliki kulit yang berbeda. N-nya berbeda ya. Biasanya NCD-nya itu kurang dari 1 NCS. Jadi ya ini ya, misalkan si S-nya itu 4, berarti ininya 3. Jadi si D-nya biasanya kurang dari si S-nya ya, si kulitnya. Terus untuk si golongan B ini ada aturan tertentu ya, misalkan si jumlah S dan D-nya, jadi ketika dijumlahkan ya si atas ininya, si elektronnya, itu kalau misalnya jumlahnya itu sama dengan 8, 9, atau 10, misalkan ketika dijumlahkan si elektron S sama si D-nya, dijumlahkan tuh jumlahnya 8 atau 9 atau 10.
Nah, ini semua itu masuk ke golongan 8B. 8B ya. Sedangkan kalau misalnya jumlahnya itu 11 atau 12, kalau 11 itu 1B. Kalau 12 itu berarti 2B. Gitu ya catatannya. Nah, ada catatan juga yang lainnya. Catatan tambahan. Banyak sekali ya catatan. Menurut aturan dari Aufbau ya. Aufbau. Kalau misalkannya nanti ada subkulit D yang di atasnya ini ya, yang di atasnya elektronnya 4, itu harus dirubah menjadi D5. Dan kalau misalkan ada D yang di atasnya jumlahnya 9, itu juga harus dirubah jadi D10. Nanti ada contohnya ya. Dan catatan lagi, yang ini kan yang F belum terpakai kan, ini catatan untuk F. Kalau misalnya si konfigurasinya berakhir di 4F, atasnya bebas ya, berapa aja. Pokoknya kalau 4F itu berarti dia itu golongan 3B. 3B itu lantanida, golongan transisi dalam, si lantanida yang tadi di awal ibu sebutkan ya. Jadi kalau misalnya ada konfigurasi berakhir dengan 4F, atasnya bebas berapapun pokoknya 4F, itu termasuk ke golongan 3B. Golongan 3B itu golongan transisi bagian dalam, golongan transisi dalam, atau nama lainnya lantanida. Sedangkan kalau misalnya ada konfigurasi yang berakhir dengan 5F, itu juga termasuk ya 5F. 5F juga pasti itu termasuk ke golongan 3B. Kita sebut aktinida, golongan transisi dalam yang namanya aktinida. Nah, itu kan ya, F itu kan ada 2, ada 4F sama 5F, 4F 5F. Diingat-ingat ya aturan ini. Kita sekarang ke contoh soal ya. Contoh soal misalkan S dengan nomor atom 16. Kita pakai cara yang subkulit ya. Kita biasakan memakai cara subkulit, jarang ya pakai ini. Kita pakai cara subkulit. Mari kita buatkan konfigurasi elektronnya. Konfigurasinya berarti kan, lihat kita baca dulu. 1S itu berapa maksimalnya? 2. S2. Kemudian kemana? 2S. S maksimalnya 2. Berapa ini jumlahnya? Baru 4 ya. Dari 2S berarti ke 2P. 2P itu berapa maksimalnya? 6. 6, 2, 2, baru 10, 6 lagi. Tadi berapa? 2P, berarti lebih 2P, 3S. 3S juga 2. 10, 12, berarti 4 lagi. 3S ke 3P. 3P kan maksimalnya 6, tapi kan ini sisanya 4 lagi. Berarti tulisnya cuma 4 aja ya. Jadi jumlahnya kan udah 16, 4, 10, 12, 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 4, 16. Ini kan tadi kan harusnya P itu jumlah maksimumnya 6, tapi karena sisanya tinggal kurang 4 lagi menuju 16, berarti tinggal tulis 4 aja. Nah, kita lihat ini si konfigurasi atom S ini atau unsur S ini subkulitnya P. Kita lihat di golongan. Kalau subkulit P berarti termasuk golongan A. Persyaratannya itu P-nya itu harus ditambah dengan S. P-nya itu harus ditambah dengan S.
Tentunya dengan nomor kulit yang sama ya. P-nya itu kan nomor kulitnya 3. Ini 3 ya, nomor kulit 3. Berarti cari S yang, nah ini 3 juga, berarti yang ini. Berarti yang dijumlahkan si 2 ini sama si 4 ini. Jadi 6. Jadi si S ini berada di golongan 6. Harus Romawi ya. Untuk periodenya, dilihat ya periodenya berdasarkan banyak kulit yang terpakai. Itu kan kalau misalkan kita pakai acara ini ya, ini kan kita pakai subkulit, berarti kulit S yang terakhir. S yang paling terakhir itu kan ada S itu ada 1, ada 2, dan ada 3. Yang paling terakhir itu 3. Berarti periodenya 3. Itu ya. Kita buktikan di sini S nih. S bener kan ada di golongan 6A di periode 3. Kita lanjut contoh soal lagi, misalnya F itu nomornya 9. For 9 kita konfigurasikan 1S2, 2S2, 4 berarti ya. 4 berarti sisanya untuk ke 9 berarti 5. Lihat P ya, P itu harus dengan S dijumlahkannya yang sama, berarti jumlahkan yang ini sama ini 7 ya. Berarti P ini golongan 7A, periodenya 2 ya. S nya kan kulit S yang terakhirnya 2. Nah, kita coba cek lagi. For golongan 7A, periode 2. Benar kan ya? Kita contoh lagi SE 38. Ini SR ya. Strontium. Nomor atomnya 38. Kita konfigurasi elektron. 2S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Kita cek dulu jumlahnya bisi kelebihan. 2 tambah 2 4, 4 tambah 6 10, 12, 18, 20, 30, baru 30 ya. Ini sampai mana? 3D 4P 36, masih kurang berarti 5S pangkat 2. Udah ya, 38. Ini yang terakhirnya S. Kalau S berarti S nya sendiri yang dijumlahkan ya, berarti masuknya ke golongan A. Berarti ini golongan A berapa? 2A, karena ini di atasnya 2 ya. Berarti periodenya ini berapa? 5 kan, S yang paling terakhir. Ada 1S, 2S, 3S, 4S, 5. Yang kelima berarti periode 5. Nggak usah dicek lagi ya, atau kalian kalau mau nanti cek sendiri. Kita contoh soal lagi. Sekarang kita contohnya CR, kromium, nomor 24. Berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Terus sampai sini tuh 30 ya, gimana? 2, 2, 4, 10, 12, 12, 18, 20, sisanya berarti 4. Lihat, ini ada D4. Kita lihat aturan outbound tadi ya. Kalau ada D4 itu harus dirubah jadi D5. Gimana caranya? Dirubah aja ya. Dirubah nih, rubah ini dengan cara mengambil satu elektron
dari si S. Jadi S nya 4S pangkat 1, D nya rubah jadi 5. Ini ditulis ulang lagi ya, sama ke ininya mah 2, 3, P6. Nah, jadi golongannya kalau D berakhiran dengan D, berarti golongannya itu golongan B, termasuk golongan B ya. Nah, biar kelihatan. Termasuk golongan B. Berarti golongannya B. B berapa? Lihat jumlahnya. Kalau ada D itu dijumlahkan dengan S-nya. 5 tambah 1, 6. Jadi golongan 6B. Ya, terlihat ya, N-nya itu 4. Si D-nya itu N-1, 4 kali 1, 3. Terbukti ya. Untuk periodenya, lihat jumlah S terakhir kulitnya 4, berarti periode 4. Sekarang ambil contoh G. G itu argentum ya. Misal jumlah atomnya 47. Agak panjang ya ini. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, ini baru 38, 5S2. Habis 5S itu 4D ya. 4D berapa tadi, kan baru 38, berarti sisanya 9 kan ya. Nah, ketemu lagi D9, dirubah. Kalau D9 harus dirubah jadi D10. Ini dirubah ya, jadi 4D10 dengan ngambil dari S ini. S dari sini, jadi ini 5S nya pangkat 1. Tinggal tulis ulang ya. S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6. Ini berarti golongan, kalau D berarti golongannya B ya. B dijumlah dengan S nya 10 sama 1, 11 kan ya jumlahnya. Ingat tadi aturannya, kalau dia jumlahnya 11, S sama D nya berarti dia termasuk ke golongan 1B. Ini 1B. Periodenya, lihat si S terakhirnya 5, berarti periodenya 5. Kita contoh soal lagi. Y, yttrium, namanya 39. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2. Ini kalau 5S sampai 5S2 itu 38 ya, berarti sisa satu lagi. Habis 5S itu ke 4D, 4D1, D berarti golongan B lagi ya, golongan B. Kalau D itu harus jumlah dengan S, berarti 3B. Berarti periodenya S yang terakhir 5 kan ya, periode 5. Jadi ya harus banyak contoh soal biar kalian bisa berlatih. Kita pakai contoh soal yang bermuatan ya sekarang. O itu 8. Nah, kita contohkan O ya, oksigen.
pakai ionnya -2 aja ya, 2 min. Nah, ini namanya ion negatif. Nah, ini kan ada 2 min nih. Apa maksudnya? Jadi, kalau ada 2 min ini artinya dia itu menerima elektron pada subkulit terakhir. Nah, untuk unsur atau atom yang ada muatannya, kita konfigurasikan elektron yang aslinya dulu, yang normalnya dulu. 2s2, 2s2, 2p6, kelebihannya 2p nya berarti harusnya 4 kan, 2, 2, 4, 8. Nah, ini untuk yang normalnya. Sekarang untuk yang ada muatannya, berarti kan dia menerima elektron pada subkulit terakhir. Di sini subkulit terakhirnya berarti di sini. Dia kan 2p nya 4. Dia menerima elektron sebanyak 2. Berarti ini tambah 2. Jadi konfigurasinya seperti ini. 1s2, 2s2, 2p yang tadinya 4, dia menerima 2 elektron, jadi 2p6. Ya, negatif. Kita ke contoh yang positif. Mana ya, di sini. Nah, di sini aja. Kita contohnya Fe. Fe itu nomornya 26. Plusnya berapa ya? Kita contohkan plusnya 2 plus ya. Nah, ini plus ini artinya dia itu melepas elektron pada kulit terluar. Beda ya, kalau yang ini subkulit terakhir dia menerima elektron, kalau ini melepas elektron di kulit terluar. Kita konfigurasikan normalnya dulu. 1s2, ini yang paling mendekati ke ini, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6 berarti ya. 2, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26. Kita konfigurasikan yang ada muatannya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nah, kita lihat dulu ya, ini melepas elektron pada kulit terluar. Kita lihat kulit yang beda ya, subkulit. Kalau subkulit itu kan yang SPDF yang terakhir, kalau ini ya. Ini kan yang terluar. Berarti yang paling banyak kulitnya. Yang paling banyak di sini 4S ini ya. Karena kan yang lainnya 1, 2, 2, 3, 3, 3. Ini 4. Paling terluar 4 ini ya. Dia melepas elektron sebanyak 2. Ini kebetulan pas ya, ada 2 di atasnya. Jadi si 4s2 ini dihilangkan, langsung ke 3d6 gitu ya. Misalkan ini dimana kalau misalkan plusnya plus 3, sedangkan S ini kan ada 2, harus dikuranginya 3, maka dicari lagi si kulit terluar yang lainnya yang sama 3 kan, yang paling terluar itu ada 3S, 3P, 3D.
maka dilihat lagi yang paling terakhir yang mana, yang D kan, berarti nanti dikurangi dari yang 3D ini. Kalau misalnya ininya 3 plus, berarti dikurangi 2 dari 4S, terus dikurangi 1 dari 6 ini. Jadi nanti 3P6, 3D nya karena dikurangi 1 jadi 5 gitu. Paham kan ya? Jadi kalau misalkan kalau ada, jika kulit terluar sama, maka lihat subkulit yang terakhir. Oke. Nah, ini kan kita udah memakai cara subkulit. Untuk mengetahui kesinambungannya ya, subkulit dengan kulit, kita coba ya dengan yang kulit. Ini kulitnya, dilihat kulit pertama, ini yang pertama yang satu ini jumlahnya 2, berarti 2. Kulit yang kedua ini dan ini dijumlahkan 8. Kulit yang ketiga ini ada 2 ya, jumlahkan 6. Yang ini kulitnya yang ke satu jumlahnya 2, yang kedua ada 2, 7, dan seterusnya ya. Kita ambil contoh yang ion ini, yang ion ini, yang ini dulu ya, yang tanpa ionnya. Kulit yang pertama itu 2, yang kedua ada 2, jumlahnya 8, yang ketiga, lihat yang ketiga ada 3 ya, ini dan ini, 3S, 3P, dan 3D. 6 tambah 6 12, tambah 2 14. Kemudian kulit yang keempat ini ada 2. Ini untuk yang ionnya, kulit yang pertamanya ada 2, yang keduanya nanti 8 ada 8, yang ketiganya ini ada 3 ya, dijumlahkan 12 14. Keduanya kemana? Kan nggak ada ya, kan udah dilepaskan begini. Nah, untuk golongan itu ditentukan yang belum ada muatannya ya. Jadi untuk golongan tetap dipakai yang ini, golongan dan periodenya ya. Ini kan D itu berarti golongannya B harus dijumlahkan ya, kedua ini T. 6 tambah 2 8, berarti ini golongan 8B. Untuk periodenya, kulit terluarnya 4S, S nya lihat 4, berarti periode 4. Yang ini tadi juga sama ya, berarti yang dipakainya yang ini, yang belum ada muatannya, untuk menentukan golongan dan periode yang enggak ada muatannya. Ini P berarti golongannya A, golongan A. Kalau P harus dijumlah dengan S nya ya, 4 tambah 2 berarti 6, golongan 6A. Periodenya, lihat S nya, kulit yang terluarnya 2, berarti periode 2 gitu ya. Jadi makanya yang konfigurasi yang kulit itu jarang dipakai itu karena tidak bisa menentukan mana yang golongan A, mana yang golongan B. Sedangkan kalau kita pakai subkulit itu bisa ditentukan mana yang golongan A, mana yang golongan B dengan dilihat subkulit D nya gitu, itu berarti golongan B gitu kan. Kalau yang kulit itu gak bisa ditentukan mana golongan A, golongan B. Jadi lebih dianjurkan kita untuk memakai konfigurasi elektron yang subkulit. Apa lagi ya? Sekian dulu pembahasan untuk hari ini. Masih ada pembahasan tentang superatom dan konfigurasi elektron, masih banyak ya. Kita lanjutkan.